Halo semuanya, salam sejahtera. Dalam video ini, kami akan membahas mengenai globalisasi dalam berbagai bidang, termasuk gejala, contohnya, serta dampak positif dan juga dampak negatifnya. Sebelum masuk ke dalam pembahasan materi, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok terlebih dahulu. Dimulai dari saya sendiri, Diva, nomor absen 3, rekan saya Lita, nomor absen 5, Tugus, nomor absen 10, Jamie, nomor absen 11, dan yang terakhir, Carla, nomor absen 25. Mari kita masuk ke dalam video pembahasan materi. Yang pertama adalah globalisasi di bidang agama. Pada bidang agama, globalisasi ditandai dengan meningkatnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang agama. Dalam hal ini, internet menjadi salah satu penyebab meningkatnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang agama. Karena dengan adanya internet, masyarakat dapat mengakses informasi tentang agama dengan lebih luas dan lebih bebas. Selanjutnya adalah contoh dari globalisasi di bidang agama itu sendiri. Yang pertama, terdapatnya aplikasi keagamaan yang dapat diakses melalui smartphone. Yang kedua, adanya penyebaran ilmu agama yang dilakukan melalui internet. Selanjutnya, di dalam globalisasi di bidang agama terdapat dampak positif dan dampak negatif. Dampak positifnya adalah yang pertama, informasi dan berita mengenai agama dapat diakses dengan lebih mudah. Yang kedua, dapat meningkatkan pengetahuan dan kualitas ibadah seseorang. Sedangkan untuk dampak negatifnya adalah dapat mengalami pergeseran identitas akibat pengaruh informasi media. Selanjutnya ada globalisasi di bidang iptek. Gejalanya ditandai oleh perkembangan teknologi informasi yang sangat pesat dan penemuan-penemuan baru dalam bidang ilmu pengetahuan. Contohnya yang pertama, kemudahan dalam mencari informasi. Lalu yang kedua ada penemuan obat-obatan baru yang lebih efektif. Selanjutnya ada dampak positif. Yang pertama, kemudahan akses informasi. Lalu yang kedua, peningkatan efisiensi dalam berbagai sektor industri. Selanjutnya ada dampak negatif. Dampak negatif yang pertama adalah ketidaksetaraan akses teknologi antara wilayah. Lalu yang kedua, risiko pengangguran akibat otomatisasi pekerjaan. Selanjutnya adalah globalisasi dalam bidang politik. Hal ini ditandai dengan gejala meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap politik itu sendiri. Salah satu contohnya adalah akses masyarakat terhadap pendidikan politik semakin meluas, seperti hadirnya Bijak Memilih. Bijak Memilih berisi informasi-informasi seputar pemilu tahun 2024 dan juga berisi isu-isu yang ada di Indonesia, seperti isu sosial, isu politik, dan isu lainnya. Bijak Memilih hadir karena kepedulian komunitas dalam masyarakat terhadap fakta bahwa mayoritas peserta pemilu tahun 2024 adalah generasi Z atau Gen Z. Globalisasi dalam bidang politik juga memberikan dampak positif dan dampak negatif. Dampak positifnya adalah meningkatnya partisipasi masyarakat dalam dunia pemerintahan ataupun dunia politik. Dampak negatifnya adalah berkembangnya politik uang atau suap menyuap. Selanjutnya yaitu pengaruh globalisasi dalam bidang ekonomi. Globalisasi juga membawa perubahan besar dalam bidang ekonomi. Salah satu gejala yang ditimbulkan adalah adanya peningkatan barang impor yang masuk ke dalam negeri. Contoh dari gejala ini yaitu banyak masyarakat yang melakukan pembelian barang secara online melalui platform e-commerce yang ada. Hal ini juga dapat membawa dampak positif dan negatif bagi masyarakat itu sendiri. Dampak positifnya, masyarakat dapat dengan mudah mengakses jual beli barang secara global. Contohnya, jika kita menginginkan suatu barang import, kita tidak harus pergi ke negara tersebut hanya untuk membeli sebuah barang. Kita hanya perlu memesan barang tersebut melalui e-commerce yang ada. Kita juga dapat menghemat waktu dan tenaga karena adanya kemudahan ini. Namun, ada juga dampak negatif dari hal ini, seperti melemahnya pasar lokal akibat meluasnya pasar global. Contohnya seperti pedagang di Tanah Abang yang protes akibat adanya platform belanja online. Masyarakat lebih memilih belanja online dibanding berbelanja langsung ke tempatnya. Yang terakhir adalah globalisasi dalam bidang budaya. Gejala globalisasi dalam bidang budaya ditandai dengan meningkatnya interaksi dengan kebudayaan asing. Tentunya hal ini tidak terlepas dari perkembangan media massa seperti televisi dan internet
yang memungkinkan kita untuk dapat merasakan dan juga mengenal kebudayaan dari luar negara kita. Sebagai contoh adalah masuknya lagu-lagu K-pop dan kemudian digemari oleh masyarakat dari berbagai belahan dunia. Akan tetapi, hal ini memiliki dampak positif dan juga dampak negatif. Dampak positifnya adalah kita dapat mengenal dan juga menambah wawasan tentang kebudayaan dari luar negara kita. Sedangkan dampak negatifnya adalah masyarakat cenderung melupakan kesenian asli negara mereka. Sekian video pembahasan materi dari kami. Terima kasih dan salam sejahtera.